Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Suryati dari Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ini janda, punya anak 2. Saya ini janda, punya anak 2. Saya yatim piatu. Saya mau nikah, tapi saya takut akan masa lalu saya yang memiliki suami yang tidak baik. Saya harus bagaimana Buya? Mohon sarannya. Ketahuilah bahwa pandanglah masa depan yang baik. Masa depan akhirat. Di sana ada surga, di sana ada neraka. Jika Anda seorang wanita yang memang di dalam hati Anda, di dalam diri Anda tenang urusan syahwat, tidak gampang tergoda urusan laki-laki, dan Anda aman, Anda boleh dengan kesibukan Anda merawat anak. Tapi kalau di dalam diri Anda adalah wanita normal yang sering bergolak syahwat, ketahuilah, maka pandanglah masa depan dengan baik, akhirat. Urusan akhirat Anda pandang. Kalau melakukan kehinaan zina, muqaddimah zina, rendah. Rendah di dunia, rendah di akhirat. Di dunia pun rendah di depan mata anak-anak. Nah, kemudian, karena mungkin dia punya masa lalu kelam. Nah, ketahuilah, lagi-lagi pandanglah masa depan. Yang kau jalani bukan ke belakang, kamu ke depan. Wahai janda punya anak 2. Pandanglah ke depan. Husnudzon. Jadi berpikirlah untuk menyelamatkan dirimu daripada godaan setan, daripada syahwat yang haram. Selagi memang dirimu hajat dengan laki-laki, maka menikah. Jangan takut. Melangkahlah. Kalau sudah takutnya kepada Allah lebih besar, maka dia tidak akan takut menghadapi problem. Tapi kalau sudah dia trauma, tapi dihinakan laki-laki dengan zina. Yang menzina itu bukan saja tidak bertanggung jawab, dia merendahkan, bukan saja nempeleng. Kalau suaminya dulu mungkin nempeleng. Ini yang mengajak zina bukan saja nempeleng, lemparkan ke api neraka. Kenapa kok jadi wanita bodoh? Yang mengajak berzina itu, dulu mungkin ada seorang ditempelengi sama suaminya. Kami sampaikan, jika ada seorang wanita punya suami nempelengi setiap hari lebih bagus daripada menjanda lalu berzina. Kalau suami sekali tempeleng itu adalah pahala. Jangan tempeleng, Mbak, dosa ya, hati-hati. Maksudnya, tapi kalau sekali zina kehinaan, terlempar ke neraka. Maka, hei janda anak 2 yang solehah, melangkahlah. Tidak semua laki-laki seperti dia. Masih banyak laki-laki yang baik, yang soleh, yang bisa memuliakan dirimu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bahasa trauma masuk dalam wilayah iman. Engkau yang bisa mengukur dirimu sendiri. Kalau memang dirimu adalah sering bangkit syahwat, takutlah kepada Allah. Ada seorang wanita menghindar dari menikah, pertama trauma, yang kedua takut dengan anaknya, tapi ternyata dia terbiasa dengan perzinaan, na'udzubillah. Berarti dia memilih kehinaan bersama syaitan. Ada pintu halal, kenapa kok tidak kita masuki pintu halal? Ada pintu halal, nikah. Barangkali karena Anda sebagai seorang janda punya anak 2, yang penting, jadi gini loh, Anda itu kalau punya keinginan itu, ya jangan semua terpenuhi. Ada hajat darurat, mungkin ada 10 poin yang harus aku dapat dari suamiku. Tapi poin terpenting adalah hajat pribadiku nomor 1. Hajat ini, nafkah, ya saya sudah punya kerjaan. Tidak harus semuanya dapat. Ya nggak bisa 10, 9 deh. 9, ya ada nafkah, ada ya fasilitas, ada ini. Nggak ada, 8. Nggak ada, 1 tok. Yang penting dia mencukupi kebutuhan pribadiku. Ngasih nafkah mah enggak. Dia nggak punya kerjaan. Dolim juga enggak. Mukul juga enggak. Yang penting dia nggak ganggu ekonomi saya. Cukup bagi Anda. Daripada Anda sendiri, kerja-kerja sendiri, ya, untuk untuk anak-anak nggak punya laki-laki. Tapi satu lagi perempuan cerdas, nggak apa-apa. Saya punya laki-laki yang mencukupi kebutuhan pribadiku, yang penting dia nggak ganggu ekonomi saya. Makan ke warung sendiri dia, nggak ngambil duit saya. Saya makan sendiri, tapi kebutuhan pribadi saya terpenuhi. Itu sudah sangat cukup. Ini lebih cerdas daripada perempuan sebelahnya tadi. Cuman kalau bisa ya laki-laki yang bisa memberi nafkah, mencukupi. Jadi kita harus paham tentang keselamatan itu loh, hei para wanita. Keselamatan pribadi itu penting sekali. Ada seorang wanita yang nggak perlu uang pasangannya, uang suami, karena dia sudah cukup. Kalau sudah cukup ya sudah, jangan mikirin, jangan mengharapkan nafkah dari suami. Aku menginginkan engkau saja wahai calon suamiku. Aku ingin menikah denganmu, engkau jadi halal bagiku, menemaniku dan seterusnya. Kalau perlu kau jadi sopir pribadiku.
Nggak usah kerja. Makan dengan saya. Tinggal dihormati. Enak, kemana-mana dianterin sama suami. Kan begitu, artinya harus bisa memikir tentang kebutuhan pribadi Anda. Yang bertanya, majulah jika engkau memang membutuhkannya. Menikah, banyak laki-laki baik. Banyak laki-laki baik. Jadi tidak, yang menjadikan Anda susah menikah itu, Anda itu membuat rambu-rambu terlalu banyak. Harus lebih tua dari saya, harus begini, harus. Ya tambah sempitlah pilihanmu. Berlebar insyaallah. Halal. Tujulah halal. Tinggalkan haram, ada keberkahan. Halal. Sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab.